Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Kita akan terus bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Bilangan pasal 13 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerap kali di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, kita tidak bisa untuk mencegah berita-berita yang asing atau berita-berita yang tidak baik untuk hilir mudik di dalam kehidupan kita. Bahkan kadangkala seringkali di dalam keseharian kita lebih banyak mendapatkan berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang mencekam, berita-berita yang justru membuat kita menjadi takut dan khawatir. Kita melihat dari kisah ini bagaimana para pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, dari 12 orang dan 10 orang kembali, 10 orang ini memberitakan kabar yang tidak baik tentang tanah yang akan mereka masuki. Mereka menggambarkan tanah itu adalah tanah yang begitu buruk dan kondisinya adalah dengan didiami oleh orang-orang yang begitu kejam, orang-orang yang besar, orang-orang yang bagi mereka tidak akan pernah bisa mereka kalahkan. Lain halnya dengan 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb, yang datang dengan kabar yang berbeda. Kabar yang justru membuat Musa itu merasakan bahwa tanah itu adalah betul-betul tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, penuh dengan susu dan madu. Ada 2 kelompok, 10 dan 2 orang. Dan kedua kelompok ini kembali kepada Musa dengan berita yang berbeda, padahal tanah yang mereka lihat, tanah yang mereka intai adalah tanah yang sama. Nah, apa yang mau kita pelajari dari cerita ini? Sebagaimana yang tadi di awal sudah saya katakan, seringkali kita tidak bisa untuk mencegah berita-berita buruk untuk hadir dalam kehidupan kita. Berita-berita itu untuk berseliweran di sekitar kita. Tetapi kembali kepada kita. Hari ini Tuhan mau untuk kita belajar untuk mendengar yang benar. Mari kita melihat dari kisah ini. Musa memilih untuk lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh 2 orang yang memberitakan tentang tanah itu dengan kabar yang baik kepadanya. Musa menolak untuk dia mendengarkan kabar yang buruk yang diberitakan oleh 10 orang pengintai yang lain. Sekalipun jumlahnya berbeda, biasanya kita akan lebih percaya kabar berita yang diberitakan oleh orang yang kuantitasnya lebih banyak percaya dibandingkan oleh kuantitas yang sedikit orang percaya. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus melihat dan kita harus belajar bahwa iman kita kadangkala ditentukan oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kalau kita ingin agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, mari mulai hari ini juga, selain kita berpegang kepada firman Tuhan, tetapi biasakan kita untuk mendengar apa yang benar. Mendengarkan apa yang membangun iman, mendengarkan apa yang membuat kita semangat, mendengarkan apa yang membuat kita untuk tetap dapat melakukan aktivitas kita dengan penuh sukacita dibandingkan kita untuk mendengarkan hal-hal atau berita-berita yang tidak baik. Tuhan berikan mata, Tuhan berikan telinga, Tuhan berikan mulut untuk kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Begitupun telinga kita harus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
kita pakai telinga ini untuk mendengarkan berita-berita yang benar, berita-berita yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun boleh terjadi di sekitar kita, apapun boleh menghinggapi kehidupan kita, tetapi percayalah bahwa kita sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan banyak sekali di dalam kehidupan kita yang mengatakan Dia Tuhan yang menyertai kita, Dia Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari senantiasa dengarkan saja berita yang benar, berita yang memberikan semangat, firman Tuhan yang memberikan kekuatan, dibandingkan kita mendengarkan berita-berita usang, berita-berita yang tidak membuat kita kuat, berita-berita yang justru membuat kita merasakan mencekam dan merasakan ketakutan. Karena sebuah ketakutan bisa dijadikan dasar atau fondasi oleh kuasa kegelapan untuk menguasai hidup kita sehingga kita menjadi orang yang kalah. Biasakan mendengarkan yang benar dan juga biasakan mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan dan bukan apa yang dunia katakan. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.